Ya, pemirsa, Indonesia masih menghadapi ancaman narkoba yang justru terus meningkat meski hukuman mati diberlakukan terhadap para pengedar. Lebih dari 5 juta jiwa Indonesia tercatat sebagai pengguna narkotika, saudara. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Ironis, permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Hingga tahun 2022, jumlah penanganan kasus narkoba mencapai 7.000 kasus dengan total nilai barang bukti senilai 1 triliun rupiah. BNN mengusulkan hukuman bagi para pecandu narkoba bukan lagi di penjara, melainkan mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara khusus. Namun pada kenyataannya, undang-undang penanganan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkoba yang notabene mereka menjadi korban banyak divonis pidana penjara karena tidak semua kabupaten kota di Indonesia memiliki panti rehabilitasi khusus narkoba. Keputusan ini malah menjadi bumerang yang semakin memudahkan para pecandu dan bandar untuk bertransaksi di dalam lapas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan inovasi sebuah pusat rehabilitasi khusus pecandu narkoba di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Wah, apa itu? Inovasi untuk permasalahan ini adalah Nirwana Atma Smart Building Lokalitas Kebudayaan pada Pusat Rehabilitasi Narkoba di Semarang, berkonsep healing environment guna meningkatkan kesejahteraan psikologis residen. Nirwana Atma merupakan pusat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba yang dibangun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan, sehingga para residen dapat melakukan penyembuhan dari ketergantungan narkoba dengan baik. Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi pembangunan Nirwana Atma. Nirwana Atma terdiri dari 4 tahap penyembuhan yang akan ditempatkan pada gedung yang berbeda, di mana setiap gedungnya terdapat cerita pewayangan Gatot Kaca yang menceritakan kisah ketangguhannya dalam menghadapi cobaan hingga meraih kejayaan sebagai psikoedukasi bagi residen. Tahap pertama, residen akan ditempatkan di Gria Akandra untuk menjalani tahap detoksifikasi, yaitu residen diberikan penyembuhan secara medis. Gedung ini dilengkapi dengan video conference room sebagai fasilitas residen di Gedung Akandra untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Selanjutnya, terdapat Gria Bayanaka yang merupakan tahap entry atau tahap pengenalan program dan penyesuaian diri dengan program therapeutic community yang dimodifikasi dengan konsep man helping man to himself, sehingga dengan terapi ini dapat mengembalikan seorang residen pada kehidupan yang benar. Setelah melewati tahap entry unit, para residen akan dipindahkan ke Gria Kaiden dengan memasuki tahap primary dan re-entry. Pada tahap ini, residen akan melaksanakan kegiatan sosial dan persiapan untuk masuk kembali ke dalam kehidupan masyarakat umum. Gedung terakhir yaitu Gria Darpa yang berarti kebanggaan diri berfungsi untuk pelatihan keterampilan para residen di tahap akhir dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Residen yang telah pulih akan dipersiapkan untuk menghadapi lingkungan sosial masyarakat dengan fasilitas pembelajaran bagi remaja, pelatihan skill, landscaping berkonsep healing environment, support room, dan taman budaya yang terkoneksi dengan galeri seni para residen. Pada taman budaya disuguhkan dengan cerita Yudhistira yang digambarkan penggambaran lakon seorang yang sabar, ikhlas, dan adil. Ide ini diharapkan dapat merealisasikan poin ketiga, 4, dan 8 dalam SDGs, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.